Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Serba Inspirasi kembali hadir ya, ingin menyajikan untuk trading plan di tanggal 15 ya. Hari ini konten saya buat di tanggal 12 ya. Hari ini Jumat dan pasar libur ya, pasar libur. Nah, beberapa saham saya sudah dapat di tanggal 11 teman-teman ya. Beberapa saham saya sudah dapat di tanggal 11 untuk kita antrikan jual di tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 ya, gitu. Jadi konsepnya setelah kita mendapatkan barang kita langsung set auto order ya, gitu. Cuman untuk waktunya itu saya buat 1 bulan ya. Kita buat 1 bulan. Jadi tidak seminggu. Kita set 1 bulan. Ya, untuk antisipasi barangkali di 1 minggu ini kita ada kesibukan dan tidak sempat untuk buka aplikasi misalkan, itu posisinya sudah ngantri. Begitu ya. Jadi seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan ya, pembahasan trading plan, seperti biasa kita intip dulu untuk indeks komposit ya, IHSG. Jadi kalau saya melihat ya, kalau saya melihat motor penggerak IHSG saya ya, ini sahamnya, itu saya berkesimpulan ya, harga atau IHSG akan cenderung konsolidasi dengan pergerakan terbatas, namun ada kecenderungan hijau atau naik teman-teman ya. Apalagi sudah terkonfirmasi harga sudah mampu bertahan di atas MA20 ya. Jadi sudah mampu bertahan di MA20, akan tetapi beberapa saham yang saya kumpulkan ya, itu kondisinya hampir 50% itu berada pada support dan yang 50% berada pada tengah-tengah garis ya, tengah-tengah garis. Bahkan ada yang masih di atas atau cenderung di garis resisten. Artinya masih akan ada perang yang sengit antara penjual dan pembeli nanti ya, sehingga menyebabkan IHSG ini akan sedikit merasa kesulitan untuk melakukan naik yang tinggi ataupun turun yang tajam. Jadi ada indikasi beberapa candle ke depan itu akan bergerak seperti ini teman-teman, akan bergerak candle-candle kecil, namun dia akan kecenderungan berwarna hijau atau ada kecenderungan naik ya, naik sedikit-sedikit gitu. Itu untuk proyeksi IHSG versi saya, versi Serba Inspirasi ya. Hari ini hujan teman-teman, konten saya buat jadi ada suara petir ya, ada suara petir. Baik, langsung kita kembali ke stok. Nah, seperti biasa ya, ini adalah trading plan 8 Februari 2021 ya. Jadi sebelum kita munculkan saham pilihan di tanggal 15, ini adalah trading plan yang sudah saya rilis videonya ya, sebelum tanggal 8 ya, di hari Minggu kalau nggak salah. Itu tanggal 6 saya posting video, saya rilis tanggal 7 ya. Tanggal 7 saya posting video untuk perdagangan di tanggal 8. Dan inilah saham-sahamnya
yang sengaja tidak saya pasangi stop loss kemarin ya, biar teman-teman bisa belajar kembali bagaimana cara untuk menentukan titik stop lossnya. Dan di antara 7 saham teman-teman ya, itu alhamdulillah dalam minggu ini itu take profit hanya ada 2, yaitu saham Bank Jawa Timur dan Elsa ya, Elnusa. Ini sebenarnya harga tertingginya sudah 4,7. Sebenarnya 1 tik atau 2 tik lagi sebenarnya sudah match ya, atau sudah tereksekusi. Akan tetapi kenaikan tertinggi dalam minggu kemarin itu adalah 398 ya. Jadi belum tersentuh 5%. Kemudian Bank Jawa Timur itu juga 4,4% potensi profit tertingginya. Jadi ada 2 saham yang statusnya masih saya hold ya. Jadi mungkin belum rezekinya, stop loss juga belum tersentuh, sehingga saham ini kita tahan dulu. Nah, kemudian ada beberapa saham ya. Ini ada RALS, itu kenaikannya bisa sampai 11%. Kemudian ada Inco, ini juga bisa hampir 8% ya. Jadi rata-rata sebenarnya kalaupun 4,7 sama 4,4 ini kita jual, kita sebenarnya masih untung. Tapi nggak apa-apa, kita harus konsisten dengan trading plan. Jadi begitu stop loss belum tersentuh, take profit juga belum tersentuh, kita mengalah teman-teman, kita tambahin waktunya lagi. Barangkali di minggu ini ya, minggu depan tanggal 15 sampai 19 ini 2 saham ini bisa tereksekusi take profitnya. Begitu. Baik, jadi untuk perdagangan besok di hari Senin itu yang pertama ada Dimas teman-teman ya, ada Dimas. Jadi saham Dimas ini sudah beberapa hari ya, bahkan hampir 1 bulan lebih itu setelah pembagian dividen di sini ya, itu terjadi penurunan dan koreksi yang lumayan lama ya. Akan tetapi karena saham ini dividennya bagus, penurunannya tidak setajam saham-saham yang tidak pernah membagikan dividen gitu. Jadi walaupun turun akan tetapi lebih bisa tertahan gitu ya, pelan-pelan turunnya. Nah, karena beberapa hari ini sudah mengalami konsolidasi dari penurunan, jadi terkonfirmasi ini teman-teman ya, terkonfirmasi breakout di sini, maka kita boleh masuk di saham ini. Kemungkinan saham ini dalam waktu dekat akan sampai ke 258 di sini ya, 255 itu. Itu yang pertama, saham Dimas. Kemudian saham yang kedua adalah Adaro teman-teman ya, Adaro Energy. Nah, ini juga sebenarnya sempat jebol di garis support ya, akan tetapi harga kembali reposisi di atas garis support. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan kita kalau untuk 5% kita dapat ya, karena jaraknya dengan MA20 masih agak jauh. Jadi kemungkinan untuk tertahan itu, misalkan harga tertahan di sini pun insya Allah kita masih dapat 5% gitu ya teman-teman ya. Itu kemudian yang selanjutnya itu adalah Indofood teman-teman ya. Jadi ada 3 saham untuk minggu depan. INDF, Indofood. Nah, ini juga harga tertahan di trendline teman-teman ya, trendline. Jadi
Mungkin bisa saja besok itu akan ada sedikit koreksi ya, karena saya juga ngambilnya sudah 6200 kemarin teman-teman. Saya dapat di harga 6200 ya. Kemungkinan besok bisa saja dia koreksi ke 6200-an dulu sebelum dia lanjut naik ya. Gitu. Jadi untuk minggu depan itu ada 3 saham ini yang kita rekomendasikan teman-teman. Ada Dimas, Indofood, dan Adro Energy gitu ya. Jadi sedikit video ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah support channel ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung terus channel ini agar terus berkembang, bisa dapat memberikan manfaat khususnya bagi yang masih baru di pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.